Innova ya seperti itu ya. Ya pertama tuh Pak. Ya, terus kayak Fortuner, Pajero itu udah pasti hits lah. Lalu kalau untuk ke mediumnya, kita ke Alphard. Ya, sebelum ada gempuran Denza, Alphard ini termasuk yang hits gitu untuk dalam penjualan. LCGC-nya pada umumnya kayak mobil Jazz, mobil Yaris gitu kan, mobil-mobil kecil. Kalau Calya, Alia gitu tuh, itu benar-benar kayak kacang goreng lah. Kacang goreng ya. Gitu. Halo Sobat Gear Up News. Saat ini kita sedang berada di kawasan sentra mobil bekas di Gading Serpong. Kita akan ulas mobil bekas apa saja yang paling laris. Nah, yang akan kita temui adalah pemilik dari Focus Motor, dealer mobil bekas, Bapak Agustinus. Ikuti Gear Up. Halo Sobat Gear Up News. Saat ini kita sedang berada di dealer mobil bekas Focus Motor. Nah, kita sedang berada di sini akan membahas bagaimana sih perkembangan mobil bekas bersama Pak Agustinus dari CEO-nya Focus Motor. Focus Motor Group. Iya, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pak, di sini ini kan ya, pusatnya mobil bekas yang terbaru ya Pak ya, di kawasan Gading Serpong Pak. Yes. Tapi kita ingin bahas secara umum Pak, bagaimana sih perkembangan dari mobil bekas di Indonesia saat ini di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan mobil baru juga turun ya. Saat ini dari Januari ke Juli itu 450.000. Yep. Nah, untuk mobil bekas ada pengaruh nggak sih Pak? Kalau pada mobil bekas ini pada umumnya nasional ada penurunan. Ya, kita juga tahu keadaan ekonomi juga lagi stagnan. Dari tadi di 2024 ke 2025 ini mengalami stagnan. Cuman kalau saya tuh optimisnya karena mobil barunya mungkin mengalami penurunan. Tapi saya rasa itu ada porsi kue di mobil-mobil bekas itu bisa mengambil kesempatan untuk orang shopping. Ya kan? Kalau mobil-mobil barunya turun, yang saya harapkan mobil bekasnya ini justru malah mengalami kenaikan. Itu saya ambil kesempatan di situ. Jadi apakah mungkin dari mungkin mereka yang ingin beli mobil, apakah memang beralih ke mobil bekas? Seperti itu mungkin karakter dari konsumen saat ini? Ya, karena mungkin juga karena keadaan ekonomi kurang hot ya, nggak naik gitu ya. Jadi saya rasa orang itu lebih memilih mobil bekas karena penurunannya itu ketakar harganya. Iya, seperti itu ya. Itulah. Kalau mobil baru ini kan udah jelas, baru beli sekian, mungkin baru keluar dealer, baru berapa hari, udah ruginya udah berapa banyak gitu, berapa persen gitu. Tapi kalau mobil bekas ini kan kelihatan, beli hari ini, bosan besok, ya potongannya kan kecil. Ya, udah ketakar lah. Rata-rata mereka itu untuk penggantian mobil ini Pak, seperti apa Pak? Dari para konsumen mobil bekas ini? Ya, ini banyak tipe nih. Ya, ada orang yang bosenan, ada orang yang memang itu pakai buat kebutuhan, ya, ada buat kebutuhan sehari-hari, nggak perlu bergaya, asal buat ngegelinding aja gitu. Dan ada juga yang memang untuk bergaya juga ada. Dan memang ada juga yang hobi beda lagi ya. Ini kelasnya beda lagi di situ ya. Tapi kalau untuk pada saat ini jawabannya adalah lebih cepat orang tuker tambahnya karena memang sudah ketakar dengan harga turunnya yang tadi saya sebut tadi. Ya. Kalau dari sisi mobil bekas sendiri saat ini Pak, mobil yang paling banyak dicari atau yang penjualannya bagus tuh apa aja sih Pak? Mungkin boleh Pak sebutkan 5 nih mobil yang memang favorit saat ini untuk mobil bekas Pak. Mobil niaga ya? Mobil niaga dan mobil penumpang atau mobil apa Pak? Ya pada umumnya ya. Pada umumnya ya tentu ya jawabannya tuh simpel sekali. Innova ya seperti itu ya. Ya pertama tuh Pak. Ya, terus kayak Fortuner, Pajero itu udah pasti hits lah. Mereka sekelas yang kalau kita bilang harus ada di stoknya. Stoknya harus ada. Gitu. Lalu kalau untuk ke mediumnya kita ke Alphard ya. Sebelum ada gempuran Denza, Alphard ini termasuk yang hits gitu untuk dalam penjualan.
Namun setelah adanya Denza mengalami penurunan yang lumayan banyak depresiasinya. Ya, depresiasinya. Iya, depresi lumayan. Untuk mobil low itu seperti mungkin LCGC atau mobil MPV gitu? Itu udah pasti. Kalau LCGC itu seperti kalau kita di showroom kita nih, yang LCGC-nya pada umumnya kayak mobil Jazz, mobil Yaris gitu kan, mobil-mobil kecil. Kalau Alia gitu tuh itu benar-benar kayak kacang goreng lah. Kacang goreng ya, itu. Laku banget. Jadi tetap nih, kalau untuk yang pingin mobil pertama, mobil bekas itu salah satu ya Pak. Mungkin nanti ke depannya karena ada BYD keluarin Atto 1. Nah itu Pak. Ya ini kan kita gamenya beda lagi nih, game change kan. Iya betul. Mereka nanti harga LCGC yang lain mungkinnya drop gitu ya. Atto 1-nya lagi murah meriah toh, ya kan? Ya jadi mungkin gamenya berbeda lagi ke depan. Lagi, Pak. Dengan banyaknya mobil listrik China ini Pak, untuk mobil bekasnya seperti apa sih Pak? Mungkin gambarannya nih saat ini. Ada beberapa yang kena dampak, jelas. Yang sekelas harganya tuh pasti kena dampak. Namun kalau di luar itu nggak terlalu berpengaruh lah, gitu. Tapi kalau yang harganya kurang lebih mirip, kena dampaknya banget. Nah, yang kemarin di Gias terjadi perang harga, Pak ya. Penurunannya sampai 100 juta nih. Gimana sih dampaknya dengan mobil bekas nih? Strateginya seperti apa nih, Pak? Ya, kalau strategi kita sebagai pedagang eceran, ya tentu kita menyesuaikan dengan harga mobil baru lah. Selalu itu patokannya. Yang kemarin-kemarin kita udah beli dengan harga modal yang tinggi, itu dianggap aja udah cut loss lah hitungannya begitu ya. Karena Cina ini nih bener-bener cepet banget nih harganya turunnya. Ya selama ini sih untung di Focus Motor Group kita cepat sekali penjualannya, rollingnya cepat sekali. Rollingnya cepat. Jadi kita sisa stok itu nggak terlalu banyak. Yang harga-harga modal lamanya. Itu. Nah dari sisi ini perbedaannya apa ya Pak? Dari sisi konvensional, mobil konvensional, sekarang ada lagi mobil hybrid, satu lagi ada mobil listrik. Nah ini gimana Pak? Perlakuannya gimana? Seperti apa Pak? Sama aja. Kalau saya memperlakukannya sama. Prinsip dari kita itu kita kayak dagang tuh kayak di Carrefour. Apa aja ada. Kita dari mobil LCGC ada gitu kan. Tapi kita main di harga di 100 juta ke atas ya. Kita nggak mau main di bawah 100 juta ke bawah. Kita main ada mobil-mobil yang SUV atau mobil-mobil yang MPV yang premium, yang menengah gitu kita main. Bahkan kita main mobil-mobil sport juga kita main, mobil-mobil import juga kita main. Ya lu mau apa gue juga ada gitu. Betul, prinsip kita seperti itu. Yang menarik lagi adalah masalah garansi nih Pak. Yes. Orang beli mobil baru, udah ada garansi, udah ada asuransi. Nah untuk mobil bekas sendiri seperti apa Pak? Yang saya tahu sih paling garansi 1 tahun ya gitu kan. Nah dengan perkembangan sekarang seperti ini, seperti apa sih garansi mobil bekas sekarang? Apakah jaminannya gitu Pak? Mobil bekas sekarang jaminannya adalah maksudnya? Kan orang beli mobil bekas biasanya udah keluar showroom atau dealer ada kerusakan, wah nggak bisa nih. Gitu. Kalau sekarang kan mulai ada garansi tuh, beberapa garansi. Nah untuk di showroom di dealer mobil bekas Bapak sendiri seperti apa? Apakah sama seperti itu? Ya kita memberikan pelayanan pasti yang lebih daripada showroom-showroom lain. Kita memberikan warna yang beda, itu lagi. Orang lain bisa memberikan warranty 1 tahun, mungkin nggak nyampe ke AC, ya kan nggak mungkin ke kaki-kaki atau ke sistem pengereman, ya atau kelistrikan lah seperti itu. Mereka mungkin belum sampai ke situ, tapi kita ini fokus ingin memberikan warna yang berbeda. Kita kasih warranty-nya tuh full semua. Bahkan yang kita udah launching dari kemarin, kalau ikutin Focus Motor ada launching tentang warranty 1 tahun ya. Sekarang itu kita upgrade menjadi 5 tahun. Ya itu memang satu lompatan yang besar. Iya. Seperti mobil baru. Seperti lebih dari mobil baru. Lebih dari mobil baru. Ya kita ambil itu, dan kita juga berpikir gini, karena kalau 1 tahun mungkin belum kelihatan juga ya rusak-rusaknya apa ini tuh. Nah, ya untuk kita 3 tahun, kenapa kita bikin lebih dari 3 tahun, bahkan 5 tahun gitu. Kita berpikir gini, kalau orang udah berani mewarantikan 5 tahun, berarti mobil yang dibeli itu pasti bagus.
kita kan juga udah kita sebutkan bahwa sebelum kita membeli mobil ini untuk stok, kita udah cek beberapa 155 titik tadi. Dari bebas banjir, bebas tabrak, bahkan sampai catnya ini original, nggak original. Oh, jadi ketahuan itu ya, Pak ya? Ketahuan jadi semua. 10 titik gitu. Sampai joknya, sampai kalau ada noda aja kita bisa Ketahuan. Mau kita bikin perfect sekali bahwa mobil bekas di Indonesia ini nggak usah khawatir. Kita siapin ada tempatnya namanya Fokus Motor. Jadi nggak usah khawatir. Kalau di sini ada kelasnya jual beli mobil bekas, di sini ada mobil baru, kita tuh adanya di sini, di tengah-tengah. Jadi kita itu lebih daripada pedagang mobil bekas. Jadi orang harus ingat brand itu. Baik Pak, terima kasih waktunya atas ngobrol-ngobrol singkat bersama Pak Agus. Pak Agus Fokus ya panggilannya Pak. Ya, terima kasih. Atas waktunya terima kasih. Makasih Mas. Tetap di Gear Up News. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Gear Up.